Gibah tadi tuh memberikan julukan boleh. Terus yang kedua, gibah kalau melaporkan sesuatu, menjadi saksi atau mencari fatwa juga. Masih ada lagi nggak gitu, Pak? Ya, atau kefasikan atau kemaksiatan atau dosa yang memang sudah jadi konsumsi publik dalam arti gini. Misal korupsi ya. Korupsi itu kan sesuatu yang akhirnya diberitakan. Iya. Karena ada hak rakyat yang diambil, ada hak negara yang dikurangi, kemudian menjadi konsumsi publik. Lalu kemudian diceritakan di halayak ramai tentang orang yang fasik ini. Nah, itu dibolehkan. Nah, tapi cukup namanya. Sampai di situ. Nyebut namanya misalnya. Ya, nyebut namanya. Tapi sampai di situ, jangan kemudian, iya, dia mah juga bukan cuma maling doang dia mah itu. Tapi dia begini. Nah, itu yang nggak boleh. Rentetan dosanya. Nah, rentetan dosa yang orang nggak tahu, kamu ceritakan. Rentetan kesalahan yang orang tidak tahu, kamu sampaikan. Cukup sampai misalnya, ini koruptor, ambil duit rakyat. Selesai, sampai di situ. Jangan kemudian, karena kita melihat orang ini salah, terus kita kayak berhak menghakimi atas kesalahan dan dosa-dosa dia yang lain yang nggak ada urusannya sama rakyat. Nggak ada urusannya sama umat. Nggak ada urusannya sama negara. Oh, dia mah bukan cuman korupsi. Dia mah kalau masuk komplek aja minta buka ini sampai portalnya kebalik gitu. Itu kan namanya dia pejabat gitu, mesti siap gitu. Dia mah pejabat. Tapi kenapa tuh komplek tuh ditutupnya sama portal? Iya, karena lebih mudah diangkatnya. Bukan. Apa? Karena kalau ditutup pakai daun pisang itu namanya tumpeng. Masa tumpeng ditutup pakai portal? Belahnya gimana? Oh, jadi nggak boleh tuh aib-aib yang selanjutnya gitu. Ayo dilanjut Ustaz, jangan ini. Ayo segera dilanjut ya. Iya bener kan? Omongannya bener. Masa ada tumpeng ditutup portal? Komplek. Ya. Benar. Ya. Jadi jangan melihat. Jangan kemudian merembet ke dosa-dosa. Ya, kita seperti berhak. Ya, dia mau orang jahat, udah ceritain aja kejahatannya. Oh, jangan. Allah udah tutupi aib dia yang lain, jangan kamu ceritakan. Oh, dia mau emang nggak pernah sholat. Oh, puasa aja nggak pernah dia. Nggak boleh tuh ya? Ya orang belum Ramadan. Ya. Pantes. Misalkan dia orangnya pelit segala macam, dia mau pejabat doang, duitnya banyak, dia mau pelit banget. Kalau di kamar mandi aja sampo hampir dibalikin. Dia udah mau habis. Masa lo tahu sampai ke sampo-sampo? Ya kali. Ya, mungkin pekerjanya gitu ya. Ya kan ada emang waktu kita kos kan tuh sering tuh. Sampo tuh sampai dibalikin gitu. Begitu udah mau habis, siramin air lagi. Masukin air. Iya. Sabun batang udah mau tinggal setengah, tempelin sama yang baru. Biar makin banyak. Iya. Odol sampai digunting, dimasukin sikat gigi. Kalau tahu banget sih, Lon. Hah? Lo begitu ya? Orang masih ngalamin sampai sekarang. Oke, ini ada pertanyaan dari Instagram yang akan saya bacakan dari Marhan Sartika Real. _ Real. Ustadz, teman saya curhat ke saya soal masalah pribadinya. Tetapi karena saya tidak bisa memberikan solusi. Ya, kan solusi juga itu untuk merekatkan, menutupi. Ya. Tidak memberikan solusi. Di belakang dia. Dia di belakang dia nih ceritanya nih. Mungkin lagi ngantri ATM. Iya. Di belakang dia, saya ceritakan lagi ke teman saya yang lainnya, Ustadz. Apakah termasuk gibah perbuatan saya? Tidak semua orang itu dipercaya oleh orang lain. Ya. Saat orang menceritakan kekurangannya, menceritakan apa yang menjadi persoalan hidupnya kepada kita, berarti kita ini sudah dianggap orang yang sangat dia percaya. Ya. Sangat dia yakini bahwa kamu ini amanah menyimpan apa yang saya ceritakan. Begitu kita ceritakan pada orang lain, satu, berarti kita berkhianat. Rahasia nih ya, jangan bilang-bilang. Terus ngomong ke temannya lagi, rahasia ya, sebab gue dikasih tahu sama dia rahasia ini. Semuanya rahasia. Semua rahasia. Berarti kita berkhianat menceritakan rahasia orang. Yang kedua, jadi gibah. Karena kalau dia tahu, pasti dia marah. Dia pasti nggak suka. Orang sampai ke kamu doang, kenapa kamu ceritain ke orang lain? Saya jadi malu. Ini kan aib saya, kekurangan saya. Maka itu bisa disebut sebagai gibah udah. Karena nggak mungkin kalau orang lain harus tahu, dia hanya menceritakan ke cukup orang yang dia percaya saja. Ustadz ceritanya ke saya. Iya, kepada Uda. Tentang masalah pribadi. Betul. Ada aib di situ. Iya. Minta solusi ke saya. Iya. Tapi saya kayaknya nggak bisa ngasih solusi.
Melon kayaknya bisa. Nah, Udah cerita. Jadi saya cerita ke Melon Iya. untuk minta solusinya gimana. Oke. Nah, ternyata Melon nggak bisa juga. Wah, kayaknya Pak Isa bisa. bisa. Dia Dia Pak Isa. Oh, Pak Isa kayaknya nggak bisa. Nah, Bisanya ke kayak Pak M? Pak M. Ngomong lagi ke Pak M. Nah, Pak M bisa. Bisa. Ngasih jawaban ke Pak Isa, ke Melon, ke sini, baru disampaikan. Nah, itu gimana kalau kayak gitu? Iya.